Oke, baik. Sekarang sudah jam 2 siang. Mari kita mulai saja untuk acara hari ini. Pertama-tama saya mau menyapa dulu nih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Boleh dong untuk menyapa di kolom chat dengan mengetikkan nama, spasi domisili dari kota mana. Bagi yang sudah hadir, boleh ketik di kolom chat untuk menyapa. Oke, sudah ada yang masuk nih sepertinya. Ada dari Pak Rizky dari Jakarta. Halo, selamat siang Pak Rizky. Selamat bergabung dalam webinar jurnal siang hari ini. Ada Ibu Silvi dari Bandung. Halo siang Bu Silvi. Ada Pak Ucet dari Miracle Home Decor Yogyakarta. Halo, selamat siang Yogyakarta. Ada Ibu Dikirana dari Bandung. Ibu Nurul Cimahi, Ibu Monika dari Jakarta. Ada Pak Himi dari Jakarta Timur. Ibu Heni dari Jakarta Timur. Selamat siang. Oke, sudah cukup banyak ya yang hadir. Terima kasih. So first thing first, perkenalkan saya Rio Valdi, selaku account manager dari Jurnal ID. Senang sekali bisa menyambut Bapak Ibu sekalian pada acara webinar jurnal siang hari ini. Sebelumnya saya informasikan bahwa webinar ini merupakan hasil kolaborasi antara jurnal dengan ngorder.id dan juga Ringo Consulting. Dan untuk temanya pada siang hari ini yaitu solusi pintar dalam mengelola bisnis online. Sebagaimana kita tahu bahwa bisnis online di Indonesia sudah berkembang sangat pesat seiring dengan berkembangnya teknologi dan bisa kita lihat dengan banyaknya online shop dan juga marketplace yang bermunculan dan tentunya semakin besar juga peluang Bapak Ibu sebagai pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya secara online. But for sure dalam prosesnya pasti akan ada tantangan yang harus dihadapi, terutama untuk pebisnis yang baru terjun nih ke dunia online. Di antaranya seperti kesulitan dalam mengelola inventory management, kesulitan dalam shipping management, sampai pencatatan pembukuan dan lain-lain. Nah, di webinar kali ini akan dibahas satu persatu mengenai solusi dari tantangan tersebut, pastinya dengan narasumber-narasumber kita yang sudah berpengalaman di bidangnya. So, pastikan stay tune sampai akhir acara ya. Berikut saya jelaskan sedikit tentang agenda kita pada siang hari ini. Yang pertama akan dimulai dengan journal introduction, lalu dilanjutkan dengan presentation by Ringo Consult, lalu akan ada presentation by ngorder.id, lalu akan dilanjutkan dengan mini talk show, dan kita akan masuk ke sesi Q&A, setelah itu baru closing. Nah, untuk memulai acara, saya mau memperkenalkan dulu nih, sambil menyapa speaker-speaker kita yang luar biasa pada siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Alexander Ringo, selaku CEO dari KJA PT Ringo Mitra Bisnis. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang Pak Rio Valdi. Apa kabar Pak Alex hari ini? Sehat, baik-baik, luar biasa. Baik, sudah siap ya untuk share materi hari ini ya Pak? Siap Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Dan telah hadir juga bersama kita ada Ibu Aulia Kurnia Syafura selaku telemarketing dari Ngorder ID. Selamat siang Mbak Aulia. Masih ke mute, sorry Mbak untuk mikrofonnya. Oke, halo, selamat siang Mas Rio. Siang, apa kabar Mbak Aulia? Ya, baik Mas, baik. Oke, semoga tetap semangat ya sampai di akhir acara nanti. Oke, siap. Oke, siap. Nah, sebelum memulai acara dan masuk ke topik utama, kita akan mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah tahu atau mungkin juga belum familiar nih tentang apa sih Jurnal ID. Nah, berikut saya akan present sekilas tentang Jurnal ID. Oke, berikut dimulai dengan beberapa experience atau keluhan yang disampaikan pelanggan sebelum mereka mengenal software accounting. Yang pertama ada kurangnya kendali terhadap pengelolaan bisnis dan juga sulit untuk memantau status keuangan bisnis karena mungkin proses pembukuannya masih dilakukan secara manual. Lalu kemudian banyak proses manual sehingga data keuangan sulit tersedia saat dibutuhkan sehingga untuk pengumpulan datanya masih tidak efisien. Dan juga kebanyakan software accounting sulit untuk digunakan dan dipahami bagi orang tanpa latar belakang akuntansi. Terutama untuk pebisnis-pebisnis yang masih baru nih, yang apalagi yang baru terjun ke dunia bisnis online, pasti mengalami kesulitan dalam mengoperasikan software accounting.
Kemudian masuk ke digitalization dalam proses bookkeeping. Dulu mungkin pertama-tama bookkeeping itu dilakukan dengan paper-based process, jadi itu masih sangat manual sekali. Kemudian kita masuk ke eranya Microsoft Excel, itu sudah menggunakan program tetapi masih belum maksimal karena masih terhitung masih manual ya, karena masih rumit memasukkan rumus satu-satu. Kemudian kita masuk juga ke era yang namanya offline accounting software. Jadi sudah menggunakan accounting software tapi masih offline sifatnya. Sehingga untuk fitur-fiturnya pun belum maksimal. Dan pada pertengahan 2015 kita masuk yang namanya cloud-based accounting software yang sampai saat ini merupakan software paling updated dan yang menerapkan itu salah satunya adalah Journal ID. Oke, kita masuk ke Journal ID. Merupakan software accounting nomor 1 di Indonesia yang dirancang khusus untuk perusahaan di Indonesia. Mengapa demikian? Karena untuk penerapannya disesuaikan mulai dari pembukuan, pencatatan laporan keuangan, dan sebagainya. Itu semua bisa Journal provide sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Indonesia. Dan merupakan bagian dari Mekari, kini Journal sudah digunakan kurang lebih oleh 10.000 pengguna yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan mengapa Journal menjadi nomor 1? Berikut beberapa kelebihan dan keunggulan dari Journal. Yang pertama, berbasis cloud, sehingga aksesnya fleksibel. Jadi sistemnya itu subscription, sehingga pengguna itu bisa mengakses Journal dimanapun dan kapanpun. Pokoknya yang penting ada internet, itu bisa buka Journal. Kemudian yang kedua, biaya yang terjangkau tanpa biaya tambahan lagi. Jadi balik lagi karena tadi sistemnya subscription, sehingga untuk harganya pun lebih affordable. Dan sudah termasuk dengan biaya maintenance dan implementation. Lalu yang ketiga, perkembangan terus-menerus. Jadi Journal itu selalu berinovasi dengan fitur-fiturnya dan juga dengan partner-partner yang terintegrasi dengannya. Nah, di poin keempat kita akan membahas adanya integrasi dengan banyak partner. Jadi Journal sendiri sudah open for API dengan beberapa partner seperti bank, POS, payroll, dan sebagainya. Lalu yang kelima, supportnya tanggap dan implementasi gratis. Nah, ini melanjutkan dari poin nomor 2. Journal sekarang sudah memiliki fitur live chat di website Journal, sehingga memudahkan juga apabila pengguna mengalami keluhan atau kendala dalam menggunakan Journal, bisa langsung aja reach ke live chat tersebut, nanti akan direspon dengan cepat gitu ya. Dan yang terakhir, last but not least, bagi para pengguna Journal yang mengkhawatir datanya aman atau enggak, tenang aja karena sertifikasi keamanan sudah ISO 27001 dan sudah setara dengan keamanan bank. Jadi untuk safety-nya tidak usah diragukan lagi ya. What you get when you use Journal, ini berikut hal-hal yang didapatkan ketika menggunakan Journal. Yang pertama tentunya data yang terpusat, lalu laporan keuangan yang lebih akurat karena semuanya dilakukan secara online. Kemudian akses bisnis yang fleksibel, bisa diakses secara real time kapanpun dan dimanapun. Kemudian arsip data yang rapi, update status bisnis yang real time, lalu aset dan inventory bisnis yang mudah dikontrol karena terkontrol secara otomatis. Kemudian terhubung dengan banyak bank sehingga memudahkan dalam proses rekonsiliasi dan juga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Berikut beberapa partner yang sudah berintegrasi dengan Journal. Dari sisi bank itu ada Mandiri, BCA, BNI, CIMB, OCBC, dan Danamon. Kemudian untuk POS kita ada Moka, Raptor, Pawon, dan sebagainya. Dan untuk Mekaris Integration itu ada Klik Pajak untuk perpajakan, kemudian ada Talenta untuk HR manajemennya, lalu ada Journal online payment gitu. Dan Journal sendiri bisa diterapkan untuk berbagai jenis usaha, mulai dari retail, F&B, clothing line, online shop, sampai manufaktur, itu semua bisa pakai Journal. Nah, Journal sendiri memiliki beberapa paket yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usernya. Itu ada Starter, Pro, Enterprise, dan Enterprise Plus. Untuk Starter sendiri itu cocok digunakan untuk perusahaan di bidang jasa yang tidak memiliki kebutuhan inventory. Kemudian dari Starter kita naik ke paket Pro, itu sudah memiliki inventory management, jadi cocok untuk perusahaan seperti online shop atau single branch, itu sudah bisa menggunakan paket Pro. Kemudian ada paket Enterprise, itu merupakan kombinasi antara fitur Pro dan juga yang ada di Starter. Ditambah dengan beberapa fitur lainnya seperti multi gudang, multi mata uang, dan sebagainya. Dan cocok digunakan untuk perusahaan manufaktur. Nah, yang paling lengkap dan juga paling terbaru itu adalah paket Enterprise Plus. Itu cocok juga untuk manufaktur. Dan untuk fitur-fiturnya sudah dikombinasikan antara Enterprise, Pro, dan juga Starter. Ditambah dengan beberapa fitur seperti approval transaction, proforma invoice, dan juga multi-pricing product.
Dan ya, berikut beberapa pengguna jurnal yang sudah cukup well known nih, pasti brandnya untuk Bapak Ibu sekalian. Ada Sour Sally, Abnormal, Sharety, kemudian ada juga untuk ada untuk Itlah dan sebagainya. Gitu. Jadi untuk pengguna jurnalnya pun sudah banyak yang tersebar di seluruh Indonesia ya, dan juga dari berbagai bidang. Oke, berikut sekian tentang jurnal. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, next kita akan masuk ke topik utama yang akan dibawakan oleh Bapak Alex Ringo tentang solusi pintar dalam mengelola bisnis online. Saya udah nggak sabar dan pastinya Bapak Ibu di rumah juga udah nggak sabar ya. So without any further ado, langsung aja kita mulai. Kepada Pak Alex untuk waktu dan layarnya saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Aryo Faldi. Iya, sama-sama. Selamat sore buat teman-teman semua yang bergabung dengan webinar ini. Kita akan membahas solusi pintar dalam mengelola bisnis online ya. Jadi mungkin kita saling berbagi. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Mohon izin untuk share screen. Boleh saya share screen? Iya Pak, langsung share screen aja Pak, bisa. Baik. Nah, kami adalah PT Ringo Mitra Bisnis, bergerak di bidang jasa akuntansi dan keuangan, termasuk perpajakan. Jadi kita membantu klien-klien untuk setup sistem pelaporan keuangan. Nah, di dalam proses membantu itu, seringkali klien kita terkendala dengan menggunakan sistem akuntansi atau ERP yang mereka butuhkan. Jadi, kemudian akhirnya kita membantu mereka juga bagaimana mengimplementasi dan memilih sistem yang baik. Ini sebagian dari customer kami, mostly yang perusahaan asing. Kita memberikan jasa di bidang tax compliance ya, bagaimana melaporkan pajak dengan benar. Sedangkan perusahaan lokal kita banyak bantu sistem, karena kalau perusahaan asing biasanya mereka sudah punya sistem yang sangat baik ya, tetapi bagaimana membuat pelaporan itu lebih efisien. Nah, jadi yang akan kita bahas dalam waktu berharga ini adalah beberapa hal tentang bisnis online. Pertama, sekilas tentang perkembangan e-commerce di Indonesia, kemudian bagaimana kebutuhan sistem untuk bisnis online, apa kira-kira pertimbangan yang kita harus pikirkan dalam memilih sistem akuntansi, bagaimana mengimplementasi sistem akuntansi, dan sekilas tentang inventory management. Lalu di dalam kita men-setup suatu sistem, kita perlu juga untuk sejak awal untuk mempertimbangkan nanti bagaimana laporan keuangannya, bagaimana chart of account-nya. Jadi kadang-kadang ini nggak dipertimbangkan di awal, nanti pada saat sudah berjalan untuk mengganti kembali, itu sangat repot ya. Akan butuh lebih banyak waktu dan resources tentunya untuk melakukan. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya tentang bisnis online, tetapi dari data BI kita bisa melihat tren bisnis online di Indonesia itu sangat cepat ya. Dari hanya 42 triliun di tahun 2017 itu sekitar 266 triliun tahun 2020 atau naik 29%. Tahun sebelumnya bahkan 94%. Bahkan diperkirakan potensi tahun ini bisa hampir 400 triliun ya, 395 triliun bisnis e-commerce di Indonesia. Dari satu sumber juga yang saya baca, pandemi ini justru meningkatkan lagi potensi bisnis online. Mungkin Bapak Ibu nih yang pengalaman selama masa pandemi, shoppingnya mungkin lebih banyak online sekarang ya, apalagi ditambah PPKM. Survei di Amerika Serikat dikatakan selama pandemi, jumlah pengguna bisnis online itu meningkat 20%. Hanya di pandemi saja. Jadi ini suatu potensi besar untuk bagi pelaku bisnis e-commerce ataupun yang akan melakukan bisnis e-commerce.
di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, sekilas kita bisa melihat bahwa bahkan sebelum bisnis e-commerce itu ada perubahan paradigma besar di dalam mengelola keuangan ya. Yang pertama, semakin tingginya juga sistem yang menggunakan cloud atau yang online ya, seperti yang jurnal dan order ID. Dan kemudian biaya ataupun sistem untuk melakukan itu sekarang semakin terjangkau, semakin banyak dan semakin terjangkau. Ya. Kalau dulu mungkin sistemnya ada, tetapi cost untuk menggunakan sistem yang baik dan lengkap itu masih relatif mahal. Dan sekarang kita semakin mudah untuk melakukan bisnis online karena tools-nya semakin banyak. Dengan semakin banyak bukan berarti semakin mahal, tetapi sekarang justru cost-nya akan lebih kecil lagi. Jadi ini peluang yang harus kita perhatikan dan bisa kita manfaatkan. Nah, sebagai pelaku usaha, mungkin Bapak di sini ada yang pelaku usaha bisnis online, atau ada juga mungkin orang IT atau dari keuangan. Pemilik bisnis biasanya dalam mengelola mungkin ada 3 faktor yang kita bisa lihat di sini adalah bagaimana membuat bisnis itu efisien dan agile. Agile itu gampang untuk melakukan perubahan, inovasi, dan segala macam. Kemudian bagaimana untuk mengelola bisnis itu secara real time, bisa melihat data, bisa membuat keputusan secara cepat. Nah, dengan efisiensi dan data yang lengkap ini, maka kita bisa membuat pertumbuhan yang cepat dan kuat. Ya. Ini adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang pebisnis ya, seorang manajer yang baik. Nah, ini sudah berlaku dari dulu seperti itu. Tetapi sekarang apa yang berubah? Sekarang kalau dulu mungkin biaya atau resources yang dibutuhkan untuk membuat sistem yang demikian agak mahal, sekarang jauh lebih mudah dengan adanya aplikasi dan sistem yang bisa kita gunakan dengan cepat dengan biaya yang sangat terjangkau. Nah, di dalam memilih sistem, dan mungkin banyak faktor ya, tetapi beberapa hal yang menurut pengalaman kita itu relatif sangat penting adalah carilah sistem yang berbasis cloud ya, karena itu akan memudahkan kita untuk beroperasi, yang bisa multi-platform, kemudian yang integrated apps, artinya nanti kita akan bahas lebih detail, kemudian sistem yang dibuat atau didevelop oleh vendor yang berkomitmen atau vendor yang punya resources yang baik, bisa dipercaya. Kenapa harus cloud? Zaman sekarang kita perhatikan bahwa masih banyak orang yang pakai sistem masih jadul ya. Saya juga heran, ada beberapa klien atau orang berdiskusi dari kita, sistem yang masih jadul. Nah, kenapa sih harus cloud? Apa untungnya pakai cloud? Nah, kalau kita menggunakan sistem cloud, maka support dari IT akan lebih kecil. Tidak harus ada server yang punya spesifikasi harus tinggi, harus di-maintain. Kemudian kita bisa bukan hanya jualan di Jakarta, bisa ke seluruh dunia, ya bisa diakses dari mana saja. Kemudian mengurangi risiko sebagai berikut, misalkan security-nya. Kalau kita develop server sendiri, maka kita juga harus memikirkan bagaimana security-nya supaya jangan ada virus, jangan ada hacker, dan segala macam. Kemudian bagaimana sistem itu memenuhi sistem perundangan, bisa integrasi dengan apps-apps yang lain. Ya. Kemudian bagaimana kita membackup sistem itu kalau ada terjadi sesuatu. Nah, kalau kita sudah berpartner dengan provider yang sudah berbasis cloud, maka risiko-risiko ini bisa dikurangi dengan cukup signifikan. Nah, kemudian ya dengan menggunakan sistem cloud kita bisa bekerja di mana saja ya, bahkan seperti pemerintah sudah galakkan
kita bisa work from Bali. Kita ada di Bali, tapi kita bisa mengelola laporan keuangan, mengelola perusahaan di mana saja. Bisa juga menggunakan gadget apa saja. Kadang-kadang kita mungkin lupa bawa laptop, tetapi kita bisa melihat laporan penjualan, bisa approve pembayaran dari sistem melalui handphone, atau bahkan di bandara, di komputer yang dipinjamkan di bandara itu misalkan. Nah, apa sih manfaatnya kita menggunakan sistem yang terintegrasi? Bapak Ibu, kita bisa lihat sekilas, ini contoh sederhana tidak lengkap, bagaimana suatu proses online bisnis. Mungkin ada kegiatan marketing sebelumnya ya, bagaimana membuat promosi, penjualan, campaign, dan segala macam. Lalu customer akan mengorder lewat website kita atau e-commerce kita, kemudian sistem kita akan membuat sales order. Lalu ini akan masuk ke bagian pencatatan di laporan keuangan. Yang merah ini biasanya adalah laporan keuangan itu ada GL-nya, ada account payable, ada account receivable, ada modul inventory-nya, lalu laporan keuangan. Dan di dalam inventory management itu sendiri itu relatif kompleks ya. Kita terima barang, lalu nanti barangnya dikirim, lalu kita administrasi stok, berapa jumlah stok kita, bagaimana mutasinya, apa stok yang terjual banyak, bagaimana valuasinya. Kemudian sistem ini juga mungkin berhubungan dengan pembayaran di bank, aset, lalu kalau perusahaan bergerak di bidang manufacturing, modul-modul manufacturing. Bapak Ibu coba bayangkan ya, kalau kita mendevelop suatu sistem, kadang-kadang company bikin sistem, punya sistem akuntansi, lalu di-develop sistem untuk online sales-nya atau e-commerce-nya. Lalu, maka ini yang abu-abu, mereka akan mencatat penjualan dengan sistem tersendiri. Lalu dari situ nanti tim finance akan mencatat kembali sales itu di dalam sistem aplikasi laporan keuangan. Lalu ada juga company yang punya sistem tersendiri untuk administrasi inventory-nya. Lalu untuk pembayaran punya sistem sendiri. Apa yang terjadi kalau kita punya banyak sistem untuk mengelola suatu bisnis? Maka maka akan ada duplikasi pelaporan atau pencatatan transaksi. Di e-commerce-nya sudah mencatat penjualan, nanti accounting akan mencatat kembali penjualan. Kemudian oleh karena ada duplikasi tersebut bisa jadi tidak benar karena nggak terhubung langsung dengan primary datanya, yaitu transaksi online-nya. Kemudian masing-masing departemen punya versi sendiri ya. Bagian penjualan e-commerce nanti mungkin punya data penjualan, keuangan punya data penjualan, lalu mereka harus reconcile. Kenapa berbeda? Apa data yang nggak match? Nah, oleh karena itu, bila mana kita punya sistem yang terpisah-pisah, maka kita juga biaya maintenance cost untuk masing-masing sistem itu akan banyak ya. Dan kalau kita develop satu sistem, sistem lain belum tentu bisa diintegrasikan, nyambung gitu. Nah, oleh karena itu di masa sekarang ini, di mana perkembangan IT sudah sangat baik, sebaiknya kita mengelola atau merancang suatu sistem itu yang terintegrasi, di mana antara modul laporan keuangan dengan online bisnisnya itu bisa nyambung. Dengan sistem aset misalkan. Dengan demikian maka sumber datanya itu akan sama ya. Kemudian masing-masing users itu waktunya tidak habis untuk melakukan transaksi yang nggak penting, data entry. Jadi gantinya tim finance itu harus menginput data penjualan,
mereka bisa fokus untuk menganalisa mana penjualan yang terbaik, penjualan yang terlaris misalkan, atau mana yang paling laris. Kemudian bagaimana sales turnover misalkan. Jadi akuntan itu atau manajemen bisa fokus untuk membuat keputusan dengan melihat informasi, gantinya melakukan data entry. Jadi itulah pentingnya suatu sistem yang terintegrasi antara modul accounting, modul online sales, dan modul-modul lainnya. Kami bisa melihat dalam pengalaman kita besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh company bila mana sistemnya itu tidak terintegrasi ya. Kita bisa lihat contohnya pengalaman kita pernah sebelum mereka menggunakan suatu sistem, mereka punya tim finance itu sampai 6 orang di luar admin yang lain ya. Dengan perusahaan yang tidak begitu besar, tetapi dengan sistem yang bagus, mereka bisa hanya menggunakan 2 orang karena banyak proses yang sebelumnya itu dilakukan berulang-ulang bisa tereliminasi atau dikurangi dengan sistem yang baik. Nah, pertimbangan lainnya di dalam memilih sistem adalah carilah sistem yang didevelop oleh developer yang berkomitmen ya, atau yang bisa dipercaya. Lihat track record-nya. Ya. Contoh kasus, salah satu pengalaman kita, klien kita membuat suatu ERP yang dari scratch ya, atau mereka membuat ERP yang didevelop khusus buat company itu. Jadi mereka rancang mulai dari nol, mereka desain sendiri, lalu sampai akhirnya ERP itu jadi khusus buat company itu. Nah hasilnya apa? Itu butuh waktu yang sangat lama. Yang kedua, sistemnya banyak masalah karena belum pernah digunakan oleh company lain. Yang ketiga, sistem itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena apa? Karena mereka bertanya kepada user-user yang pengetahuannya terbatas dengan apa yang dia tahu. Sedangkan kalau sistem yang sudah digunakan oleh ratusan bahkan ribuan user, ribuan company, mereka sudah mempertimbangkan banyak hal di dalam misalkan sistem akuntansinya, modul-modulnya, integrasinya dengan bank dan segala macam. Jadi kami sih dalam beberapa kasus tidak menyarankan company untuk membuat sistem yang benar-benar customized yang dibuat dari nol, kecuali sistemnya sudah ada lalu di-customize dari yang sudah ada itu. Kemudian cari developer yang punya resources yang kompeten. Kita bisa melihat dari seperti tadi track record-nya, dari diskusi kita dengan mereka, dan lihat dari bagaimana sistem ini berkembang dari waktu ke waktu. Sistem yang baik itu biasanya selalu update, yang kita bisa melihat ada fitur-fitur baru, misalkan perubahan dari peraturan pajak, mereka bisa adapt. Sedangkan developer yang tidak kompeten, bisa saja sistem kita nanti outdated. Sekarang bisa kita pakai, tetapi beberapa bulan lagi kita nggak bisa pakai karena mereka nggak bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sesuai dengan yang tadi, biasanya sistem yang baik itu akan mengikuti fitur-fitur yang dibutuhkan dan mereka update. Dan yang penting juga adalah ongoing support-nya. Sistem yang baik, tetapi kalau ditanya susah untuk, kadang feedback-nya lama. Padahal kita kan seperti tadi kita bahas, bisnis itu perlu efisien dan agile, apa? Membuat keputusan dengan cepat. Kalau kita tunda, maka sistemnya akan feedback-nya lama, maka kita mungkin akan tertahan untuk melakukan banyak transaksi, dan itu kerugiannya besar. Jadi kita perlu sistem yang memiliki support yang baik ya. Nah, terkait dengan inventory management, karena topik bahasan kita agak luas, jadi mungkin
kita sekilas saja tentang masing-masing subjek. Di dalam prinsip, utamanya di dalam pengelolaan inventory biasanya adalah ada keuntungan dan kerugian dari memelihara atau memiliki inventory yang cukup besar ya. Nah, idealnya kalau kita punya suatu bisnis yang bergerak di bidang perdagangan, apakah itu online ataukah offline, maka kita ingin menyimpan stok bagaimana supaya jangan sampai ada orang yang permintaan dari customer, maka kita tidak bisa jual karena nggak punya stok. Jadi idealnya kita simpan stok dalam, bukan idealnya, semakin besar stok yang kita simpan, maka kemungkinan kita kehilangan penjualan karena tidak ada stok semakin kecil. Ya. Jadi kita simpan inventory dalam jumlah besar, tetapi kalau kita inventory-nya terlalu sedikit, maka kita bisa kehilangan penjualan karena ada orang mau beli, nggak ada stok, maka hilang penjualan. Hilang penjualan, customer bisa merasa nggak mau lagi belanja ke kita. Kalau sekali mungkin mau, sekali, 2 kali, 3 kali dicek ini nggak ada barangnya terus, maka dia akan cari penjual yang lain sehingga bisa lost customers. Jadi dalam mengelola inventory, bagaimana kita menghitung dan menyiapkan inventory supaya jangan sampai kehilangan penjualan. Nah, di sisi yang lain, pada waktu kita menyimpan inventory, itu ada carrying cost. Carrying cost itu biaya yang digunakan untuk menyimpan atau mengelola inventory. Ada biaya gudang, ada biaya administrasi gudang, termasuk listrik, satpam, dan segala macam. Ada financing cost atau bunga. Jadi semakin banyak kita menyimpan inventory kan berarti kita butuh modal kerja yang besar. Modal kerja yang besar berarti kita harus finance, bisa dari bunga, bisa dari pemegang saham. Ada biaya financing cost yang lumayan besar biasanya dalam inventory. Kemudian semakin kita lama pegang inventory, ada kemungkinan rusak. Atau kalau barangnya tidak rusak, tetapi bisa juga barang itu menjadi usang. Ya. Misalkan kalau kita beli handphone, tidak terjual dalam 1 tahun, 2 tahun, apalagi 3 tahun, mungkin itu harganya sudah jauh turun ya. Jadi di satu sisi kita harus menghitung bagaimana jumlah inventory itu supaya jangan sampai kita kehilangan pelanggan. Di sisi lain, kita harus mempertimbangkan jangan sampai kita inventory terlalu besar sehingga carrying cost kita akan menjadi terlalu besar. Nah, inilah yang seni di dalam manajemen inventory sebuah perusahaan dagang ya. Nah, jadi oleh karena carrying cost tadi yang bisa relatif besar tergantung jenis inventory-nya, kita mengenal ada namanya just-in-time inventory, ya, di mana ini idealnya ya kalau bisa dilakukan. Kalau gimana supaya waktu kita beli barang nanti bisa cepat langsung terjual atau langsung dikirim. Jadi nggak perlu gudang besar, nggak perlu penanganan yang besar. Ini yang dikembangkan oleh Toyota ya. Kita baca Toyota Way, bagaimana mereka mengembangkan bukan cuma dagang, bahkan pabrik bisa menerapkan just-in-time inventory. Meminimal jumlah inventory dengan cara inventory yang masuk bisa segera diserap ke pabrik dan bisa segera dijual. Kemudian di dalam mengelola inventory tentu saja seorang manajer harus menghitung berapa minimum order quantity yang disyaratkan oleh vendor ya. Jadi nanti dia bisa mempertimbangkan berapa dia harus order, berapa safety stock. Safety stock itu yang harus selalu ada di gudang dengan untuk menghindari tadi yang namanya lost sales. Kemudian reorder point dan EOQ.
Nanti kita akan bahas di dalam slide berikut. Nah, kemudian ada di dalam pengelolaan inventory, kita juga harus melihat forecasting ya. Kadang-kadang kita lihat bagaimana permintaan suatu barang itu ke depannya untuk jangan sampai kita seperti tadi membuat stok terlalu besar. Dan kadang-kadang ada faktor seasonal. Seasonal itu musiman ya, seperti misalkan seragam sekolah itu nanti di awal tahun ajaran atau pergantian semester itu akan banyak. Jadi economic order quantity itu adalah berapa sih tingkat barang yang harusnya kita order dalam setiap pesanan. Nah, gambaran singkatnya adalah seperti tadi, kalau kita simpan barang terlalu banyak, atau setup cost ya, carrying cost ini, semakin banyak inventory kita, maka setup cost-nya akan semakin naik. Sedangkan ini, cost biaya apa namanya lost sales ini, kalau kita inventorinya banyak, maka risikonya kecil. Kalau inventory kita kecil, maka lost sales kita akan banyak. Semakin banyak kita simpan barang, maka kemungkinan barang kita yang lost sales akan semakin kecil. Tetapi terlalu banyak juga kita simpan, lama-lama itu nggak ada efeknya. Kita misalkan menyimpan 1.000 unit dengan 1 juta unit, ya nggak akan ada lost sales juga. Nah, jadi economic order quantity itu adalah mencari bagaimana total cost antara setup cost dan lost sales cost itu di titik paling kecil. Nah, ini ada formulanya. Nanti untuk lebih lanjut mungkin bisa kita diskusi, bisa japri atau bisa di search ya di Google, banyak informasinya. Nah, intinya adalah untuk mengelola inventory, kita harus melihat bagaimana inventory kita itu bisa memenuhi pesanan di saat yang sama. Jangan sampai biaya kita untuk menyimpan inventory itu terlalu besar, dan itu akan menggerogoti cash flow kita atau capital kita. Itu dari segi logistiknya ya. Dari segi seorang finance analis, maka di dalam inventory management biasanya ada beberapa matriks atau hal yang kita pertimbangkan ya. Yaitu misalkan inventory turnover, berapa kali sih kita jual inventory ini di dalam setahun atau sebulan. Semakin tinggi turnover-nya berarti semakin bagus perputarannya. Berapa besar gross margin-nya. Berapa sering customer memesan barang tersebut. Lalu ada tadi cost carrying. Nah, kemudian berapa return on investment-nya. Bisa jadi suatu inventory misalkan banyak penjualannya ya. Banyak barang yang terjual, tetapi marginnya kecil. Sedangkan ada barang yang itemnya sedikit, tetapi marginnya besar. Return on investment-nya gede. Nah, ini kita harus pertimbangkan juga. Kemudian ada item fill rate, kemudian cycle time. Cycle time ini adalah berapa waktu yang kita butuhkan dari suatu sejak barang itu kita beli sampai kita jual. Kalau di manufacturing, kita beli, kita proses, lalu kita kirim. Nah, hal inilah yang beberapa matriks ya yang membantu kita untuk membuat keputusan di dalam mengelola persediaan. Hubungannya dengan sistem apa? Jadi, bila mana kita menggunakan sistem yang belum terintegrasi dan tidak real time, maka manajemen di dalam mengambil keputusan untuk melihat mana persediaan yang laris, mana berapa jumlah persediaan kita, apakah masih sesuai dengan minimum stok.
mana penjualan yang punya return on investment yang tinggi, itu akan susah dilakukan. Tetapi bila mana kita punya sistem yang bisa memberikan informasi tentang inventory dan tentang penjualan dan juga datanya real time, artinya setiap hari kita bisa melihat pergerakannya, itu akan membuat kita untuk membuat keputusan yang baik di dalam mengelola bisnis kita. Yang berikut kita sharing sekilas tentang bagaimana implementasi sistem. Ini hanya satu slide ya, hanya singkat saja karena agenda kita banyak. Yang pertama adalah discovery ya. Discovery ini adalah menganalisa kebutuhan dari bisnis. Di dalam sistem itu apa saja proses bisnisnya, mulai dari penjualan, order, pembelian, pengiriman barang, sampai pembayaran. Ya. Kemudian bagaimana saja form-formnya, siapa yang akan meng-approve, siapa yang akan melakukan. Nah, itu kita lakukan di tahap discovery. Kemudian maka kita akan mendesain, misalkan kalau ada form invoice, kalau ada chart of account-nya seperti apa. Nah, kalau ada perlu kustomisasi, lalu kita develop, misalkan seperti tadi. Nah, setelah selesai sistem di-develop, didesain, maka kita tes readiness-nya. Apakah sistem itu sudah bisa berjalan dengan baik. Lalu, kita lakukan training kepada para pengguna sebelum kita go live. Jadi, para user nanti sudah bisa menggunakan masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setelah itu kita go live untuk menggunakan sistem yang baru. Nah, yang berikut sebagai konsultan keuangan, ini mungkin beberapa hal yang kita mau share bagaimana apa yang harus kita pertimbangkan dalam mendesain suatu sistem ya. Dalam konteks laporan keuangan. Nah, tentu saja pada waktu kita membuat sistem akuntansi, kita harus membuat klasifikasi account untuk tujuan manajemen reporting. Artinya, kita berdiskusi dengan manajemen apa kira-kira ya informasi yang mereka butuhkan dalam pengambilan keputusan. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai nanti laporan keuangan yang kita hasilkan itu kita harus olah kembali sehingga waktunya jadi tidak efisien, ya, dan pengambilan keputusannya juga jadi tidak cepat. Tetapi sistem rata-rata sudah punya standar ini ya, chart of account yang sudah ada template-nya. Nah, kita perlu review dan adapt sesuai dengan kebutuhan masing-masing bisnis. Kemudian klasifikasi account untuk tujuan pelaporan atau review kepatuhan perpajakan. Nah, sistem yang baik juga rata-rata sudah punya default setting ya. Tetapi kita perlu review untuk memudahkan kita nanti bagaimana melaporkan pajak. Ya, sebagai contoh, jurnal juga sudah punya sistem yang mendukung laporan perpajakan, bahkan terintegrasi dengan klik pajak ya. Nah, di dalam mengelola laporan keuangan, seringkali akuntan itu masih ini ya, masih harus melakukan analisa rasio dan segala macam seperti tadi, mengelola inventory misalkan untuk melihat matriks-matriks yang sudah kita bahas tadi, yang mungkin nggak ada di sistem. Tapi bila mana sistem itu bisa diekspor dengan mudah di Excel, maka itu akan sangat membantu. Dan kita perlu pertimbangkan berdiskusi dengan expert pada waktu kita mendesain laporan keuangan. Tujuannya apa ya? Itu tadi, bisa jadi kita bahwa development system itu kita harus melihat sebagai investment. Karena bisa jadi kita mau hemat di depan, tetapi nanti pada waktu pelaksanaannya itu butuh waktu lebih banyak untuk merubah, untuk membuat laporan, maka biayanya akan jauh lebih mahal. Nah,
sekilas kita mau share, ini adalah data dari perpajakan, contoh jumlah SP2DK yang diselesaikan. SP2DK ini adalah surat permintaan data atau keterangan yang dikirimkan oleh Dirjen Pajak ke wajib-wajib pajak di Indonesia. Jadi di pajak itu ya sama seperti bisnis lainnya, sekarang juga menggunakan IT yang sangat canggih ya. Ya kalau perusahaan memanfaatkan IT, Dirjen Pajak juga memanfaatkan IT dengan sangat baik. Mereka punya sistem namanya Amrob Web, di mana mereka bisa menganalisa laporan keuangan dari masing-masing WP secara IT ya. Dan dari analisa itu mereka kirimkan ke masing-masing WP. Selama tahun 2016 sampai 2019 kita bisa melihat pergerakan begitu banyaknya surat yang mereka kirimkan ke masing-masing WP untuk diberikan penjelasan. Ya, tahun 2019 hampir 2 juta surat yang dikirimkan. Mungkin kalau di sini banyak pelaku usaha, mungkin menerima juga surat permintaan data dari kantor pajak untuk menjelaskan kewajiban pajaknya. Nah, artinya apa? Sistem yang baik harus memudahkan akuntan untuk menganalisa apakah company sudah melaporkan pajaknya dengan cukup baik. Dengan kata lain, kita ada risiko nggak sih pajak yang belum dibayar? Ini kita kasih contoh. Ini adalah proses ya. Contoh yang kita lakukan atau company seharusnya lakukan untuk mengelola risiko pajaknya. Ya. Jadi selain membuat laporan pajak, harus membuat rekonsiliasi atau analisa apakah kewajiban pajak kita itu sudah baik atau tidak. Lalu kita buat action plan dari analisa tersebut. Slide berikut saya coba share ya contoh bagaimana rekonsiliasi pajak tersebut analisanya. Jadi di dalam satu company, misalkan kita punya beberapa jenis penghasilan, ya, ini katakanlah company ini punya penghasilan 560 miliar. Lalu dari segi penghasilan ya, kalau kita lihat di profit and loss, lalu kalau kita lihat di SPT PPN, jumlah PPN yang dilapor itu 546 miliar. Ada 14 miliar yang berbeda. Kenapa? Nah, inilah tugas seorang akuntan atau tax accountant untuk menganalisa bahkan sebelum diaudit atau sebelum ditanyakan oleh kantor pajak. Nah, bagaimana kita bisa menganalisa ini? Pertama, tentu saja kita harus membuat chart of account yang memudahkan kita untuk melihat apa saja penghasilan kita, apa saja objek-objek PPN, sehingga nanti pada waktu analisa itu akan bisa dilakukan. Demikian juga dengan objek-objek pajak PPh 21 misalkan. Kadang-kadang klien itu ada yang digabung antara biaya gaji dengan yang objek 21 dan yang bukan objek 21. Jadi pada saat kita menganalisa itu sulit dilakukan. Karena beda objek pajak tetapi akunnya sama. Itu dalam hal setting. Nah, setelah kita analisa, maka nanti kita harus mencari tahu kenapa ada selisih. Selisih itu kemungkinan bisa dijelaskan, bisa juga enggak. Nah, kalau bisa dijelaskan, maka walaupun pajak bertanya, tidak ada masalah. Nah, demikian sekilas, kita tidak terlalu detail, bagaimana sistem yang baik, kita harus pertimbangkan dari banyak aspek, ya, mulai dari tadi integrasinya, kemudian dari inventorinya, kemudian dari penyusunan chart of account dan perpajakannya. Dengan demikian, maka business owner, pengelola bisnis online akan bisa lebih mudah untuk membuat keputusan yang cepat, membuat keputusan yang mengikuti perkembangan penjualan ya, dan tentu saja menghindari risiko-risiko dari
ketidakpatuhan terhadap perpajakan. Oke. Demikian sekilas sharing dari pengalaman kami bagaimana untuk implementasi sistem di zaman modern ini sehingga bisa dimanfaatkan dengan lebih cepat dan bermanfaat buat para pelaku bisnis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Riovaldi. Oke, baik. Terima kasih Pak Alex untuk materinya yang luar biasa. Kita tentunya siang ini belajar banyak nih dari Pak Alex nih. Udah mau share insights ke kita juga, terutama untuk Bapak Ibu yang sekarang sedang mengembangkan usahanya di bidang bisnis online. Gitu. Dan di sini saya mau remind lagi nih untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait materi yang tadi Pak Alex sampaikan, bisa untuk drop questions dulu di kolom Q&A. Jadi kita tampung dulu pertanyaannya, nanti setelah sesi selanjutnya baru akan kita bahas pada saat sesi Q&A berlangsung. Gitu. Dan next kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu akan ada presentasi dari tim ngorder.id yang akan dibawakan oleh Mbak Aulia Kurnia Safura selaku telemarketing dari ngorder.id. Nanti akan ada introduction tentang ngorder.id dan juga akan ada sedikit mini talk show dengan salah satu pengguna dari ngorder dan juga Journal ID. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Mbak Aulia, waktu dan layarnya saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Riovaldi ya. Ya, sama-sama Mbak, silakan. Jadi teman-teman, selamat siang. Perkenalkan saya Aulia dari Ngorder ID. Jadi di sini saya dapat kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang apa itu Ngorder. Mungkin teman-teman di sini yang gabung, yang sudah join, ada yang sudah tahu atau bahkan mungkin sudah menggunakan aplikasi Ngorder, tapi mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu apa itu aplikasi Ngorder, ini coba kami jelaskan sedikit. Jadi Ngorder sendiri adalah platform atau aplikasi untuk pengelolaan orderan, stok produk, pengiriman yang dilengkapi dengan fitur analisa bisnis. Gitu. Jadi nantinya Ngorder sendiri akan memudahkan para pebisnis online untuk menjalankan bisnisnya dalam sistem pengelolaan orderan dan juga pengiriman, sehingga nantinya kegiatan operasional seperti ini, seperti pengelolaan orderan dan juga pengiriman yang sudah dibantu oleh Ngorder, jadi nanti pebisnis online sendiri bisa memiliki lebih banyak waktu untuk membangun brand yang disukai oleh customer-nya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang bisa Ngorder lakukan? Jadi untuk yang pertama sendiri, Ngorder sangat mendukung pengelolaan orderan yang berasal dari berbagai channel penjualan. Jadi buat teman-teman yang saat ini dalam menjalankan bisnisnya sendiri memanfaatkan beberapa channel penjualan seperti sosial media atau website toko online dan juga marketplace. Nah, ini sangat bisa sekali pengelolaan orderannya dihandle oleh Ngorder. Jadi untuk yang pertama sendiri, untuk teman-teman yang berjualan melalui sosial media seperti WhatsApp ataupun Instagram, ini teman-teman bisa melakukan pengelolaan orderannya pada Ngorder dengan dua cara. Untuk yang pertama bisa diinputkan secara manual di aplikasi Ngorder untuk data ordernya, dan yang kedua bisa memanfaatkan form order yang ada di aplikasi Ngorder. Ini bernama Quick Order Form, di mana nantinya form order tersebut bisa dibagikan kepada pelanggan untuk nantinya bisa diisi secara mandiri oleh pelanggan. Dan untuk data ordernya pun nanti akan secara otomatis tercatat atau masuk di aplikasi Ngorder, jadi tanpa perlu untuk diinput manual. Nah, kemudian untuk di aplikasi Ngorder kami juga ada fitur storefront, di mana nanti teman-teman ini bisa memiliki website toko online yang bisa diakses oleh seluruh pelanggan, sehingga nantinya pelanggan ini bisa melihat katalog produk beserta dengan ketersediaan stoknya juga. Kemudian nanti teman-teman sendiri ini bisa menghandle orderannya sendiri, karena nanti untuk orderan yang masuk di storefront akan secara otomatis juga masuk di aplikasi Ngorder, jadi tanpa perlu diinput manual. Nah, kemudian untuk di aplikasi Ngorder sendiri kami juga ada fitur private order untuk reseller. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini fokus membangun bisnisnya dengan mengembangkan atau mengedepankan penjualan dari reseller atau agen, ini bisa memanfaatkan fitur private order yang ada di aplikasi Ngorder, karena nantinya masing-masing reseller ini akan memiliki login masing-masing di website toko online, dan ketika melakukan order nanti akan secara otomatis mendapatkan harga reseller. Jadi nanti teman-teman sendiri ini tidak perlu ribet lagi
untuk menerima orderan, kemudian memberikan harga reseller lagi kepada reseller. Jadi nggak perlu. Reseller ini bisa langsung mendapatkan harga reseller dan bisa langsung mengecek ketersediaan stok tanpa perlu tanya langsung ke seller atau ke toko teman-teman gitu. Kemudian untuk quick order form sudah dijelaskan tadi, yaitu form order yang bisa dibagikan kepada pelanggan. Dan untuk teman-teman yang berjualan di marketplace, ini bisa memanfaatkan fitur integrasi dengan marketplace. Jadi di aplikasi Modern kami juga ada fitur integrasi dengan marketplace, di mana nantinya fitur integrasi marketplace tersebut akan mengintegrasi data produk, data stok, dan juga data order, sehingga nanti order yang masuk di marketplace akan secara otomatis masuk juga di aplikasi Modern tanpa perlu di-input manual begitu. Jadi saling terhubung begitu. Dan untuk pengelolaan orderan dari multi channel tersebut ini nantinya juga akan didukung oleh sistem stok yang terpusat yang nantinya akan terupdate secara otomatis di semua channel begitu. Jadi kalau teman-teman yang selama ini masih menggunakan sistem manual begitu ya, ini ketika ada stok yang keluar dari salah satu channel penjualan, biasanya akan disesuaikan di channel-channel penjualan yang lain, jumlah stoknya, ini secara manual, dan ini pasti sangat ribet sekali dan rentan ada miss, gitu kan. Nah, sedangkan kalau untuk di order sendiri, karena nantinya untuk sistem stoknya sendiri secara otomatis terupdate, maka nanti ketika ada stok yang keluar di salah satu channel penjualan, untuk channel penjualan yang lain juga stoknya akan otomatis terupdate. Gitu. Jadi teman-teman kerjanya bisa lebih efisien nantinya. Nah, kemudian untuk di aplikasi Modern sendiri nantinya juga kami menyediakan beberapa pilihan pembayaran. Untuk yang pertama ada transfer manual account. Begitu, maaf, ada transfer manual ke rekening seller, kemudian ada juga pilihan pembayaran payment gateway, jadi menggunakan SendGate. Nanti untuk sistemnya sendiri transfer menggunakan virtual account, kemudian ada pembayaran via Priva atau order pay. Nah, kemudian untuk dari penghitungan ongkirnya sendiri nanti juga akan otomatis begitu dari berbagai ekspedisi. Jadi nanti teman-teman biasanya kan kalau untuk manual ketika ada order masuk baru dihitungkan ongkirnya. Nah, ini kalau untuk di aplikasi Modern nanti ketika pelanggan melakukan check out akan langsung muncul penghitungan ongkirnya gitu. Jadi bisa lebih cepat dan juga lebih ringkas gitu. Dan untuk proses orderannya sendiri di aplikasi Modern nanti ketika order telah masuk, untuk orderan sendiri bisa diverifikasi pembayarannya terlebih dahulu oleh pihak toko. Kemudian untuk orderan bisa dikonfirmasi. Jadi nanti akan ada pilihan untuk menerima atau menolak orderan. Nah, kemudian nanti untuk di aplikasi Modern sendiri, jika memang menggunakan pilihan pembayaran payment gateway, Priva ataupun order pay, maka nanti untuk pembayaran akan terverifikasi secara otomatis dan untuk konfirmasi orderannya juga akan secara otomatis gitu. Jadi lebih memudahkan teman-teman nanti. Nah, kemudian di aplikasi Modern juga kami menyediakan fitur multi gudang untuk teman-teman yang memang memiliki gudang lebih dari satu gudang. Jadi nanti di masing-masing gudang ini bisa di-set untuk jumlah real stoknya di masing-masing gudang, sehingga nanti teman-teman bisa lebih mudah untuk memonitor dan juga memantau penjualan dari tiap-tiap gudangnya. Begitu. Kemudian ada order notification, di mana nantinya ketika ada order masuk, ini juga akan muncul notifikasi di aplikasi Modern, sehingga nanti teman-teman tidak akan terlewat satupun untuk order yang masuk. Gitu. Dan notifikasi pun juga tidak hanya order, di aplikasi Modern kami juga ada limit stok, di mana nantinya teman-teman ini bisa melakukan pengaturan atau setting terkait dengan limit stok, sehingga nanti ketika untuk produk tersebut sudah mencapai limit stok, maka nanti akan ada notifikasi bahwa produk tersebut sudah mencapai limit. Gitu. Dengan demikian nanti teman-teman ini bisa menghindari yang namanya stok habis, dan pada akhirnya nanti bisa menghindari yang namanya low sales seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alex gitu. Nah, kemudian untuk pengiriman orderan sendiri, jadi nanti ketika orderan sudah diterima, maka nanti akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah ke tahap pengiriman, di mana nantinya untuk di tahap pengiriman sendiri atau layanan shipping di aplikasi Modern sendiri akan tersedia untuk pilihan pengiriman COD atau cash on delivery.
Kemudian nanti untuk pilihan pengirimannya sendiri disediakan untuk layanan pengiriman reguler, dan kemudian nanti untuk ekspedisi akan tersedia berbagai macam ekspedisi yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan toko, di mana nantinya teman-teman ini bisa menggunakan pilihan untuk pick up paket maupun drop off paketnya. Begitu. Dan yang jelas nantinya dengan menggunakan layanan shipping yang ada di aplikasi Ngoder, teman-teman ini bisa mendapatkan diskon ongkir pada setiap transaksinya. Begitu. Nah, kemudian nanti dari data-data order yang sudah di-input tadi akan menghasilkan yang namanya business insight atau laporan bisnisnya. Jadi nanti akan muncul laporan penjualan yang lengkap, antara lain ada gross sales, kemudian ada net sales, gross profit, dan juga net profit. Selain itu nanti di aplikasi Ngoder kami juga menyediakan fitur analyzer, di mana nantinya akan muncul laporan best selling product, jadi produk-produk mana aja yang memang banyak dibeli atau banyak laku begitu di toko Anda. Kemudian ada laporan juga mengenai best customers, di mana nanti akan muncul nama-nama customer yang memang loyal atau banyak melakukan pembelian di toko Anda. Kemudian ada analyzer atau analisis untuk customer location, di mana nantinya analisis customer location ini bisa membantu teman-teman untuk menentukan target pasarnya atau target ketika teman-teman beriklan di Facebook ataupun di IG. Gitu. Nah, kemudian untuk layanan shipping di aplikasi Ngoder sendiri nantinya akan menyediakan berbagai keuntungan atau benefit, antara lain adalah diskon ongkir yang didapat ini hingga 20% pada tiap transaksinya. Kemudian kami juga menyediakan layanan pembayaran cash on delivery atau COD, yang mana COD sendiri saat ini menjadi tren yang disukai oleh customer, karena memang untuk pembayaran dengan metode COD sendiri ini meningkatkan kepercayaan customer begitu kepada toko atau kepada tempat mereka belanja, gitu, sehingga nanti untuk layanan COD sendiri, jikalau toko Anda menerapkan atau menyediakan pilihan COD, maka ini bisa menjadi strategi promosi yang ampuh untuk menarik minat dari calon pelanggan. Gitu. Nah, untuk COD sendiri di aplikasi Ngoder, kami juga menyediakan untuk pencairan dananya sendiri sebanyak 2 kali dalam seminggu. Biasanya untuk platform serupa, biasanya untuk pencairan dananya dilakukan sebanyak 1 kali dalam seminggu. Tapi untuk di aplikasi Ngoder, kami menyediakan untuk Anda 2 kali seminggu pencairannya, sehingga nanti untuk perputaran uangnya bisa lebih cepat. Gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, benefit yang selanjutnya, teman-teman ini bisa melakukan request pick up untuk paket, sehingga nanti paket akan dijemput di rumah atau di gudang teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah ribet untuk mengantar paket ke kantor-kantor ekspedisi lagi. Gitu. Nanti ketika teman-teman sudah melakukan request pick up, nanti selanjutnya teman-teman akan mendapatkan nomor resi secara otomatis yang nantinya juga akan tertera pada label pengiriman. Jadi teman-teman ini bisa langsung mencetak label pengirimannya. Begitu. Nah, ketika label pengiriman sudah dicetak, ini nanti ketika paket sudah di-pick up oleh kurir, maka nanti teman-teman bisa langsung melakukan monitor pengiriman dengan mudah dan auto terupdate. Gitu. Dan selain itu, di aplikasi Ngoder kami juga menyediakan notifikasi resi, di mana nanti teman-teman ini bisa mengirimkan nomor resi kepada pelanggan secara otomatis. Begitu. Untuk pengiriman nomor resi tersebut ini ada 2 channel, jadi bisa melalui WhatsApp ataupun dari SMS. Gitu. Nah, kemudian untuk dari ekspedisi yang tersedia, untuk di aplikasi Ngoder antara lain ada JNE, JNT, Si Cepat, SAP, ID Express, dan juga J Express, dengan masing-masing diskon ongkir yang berbeda-beda. Bisa dilihat untuk di Kurir J Express, ini untuk diskon ongkirnya paling besar sebesar 30%. Kemudian untuk di JNE sendiri sebesar 20%, dan untuk di JNT sebesar 12%. Si Cepat sebesar 20%, SAP 10%, dan juga ID Express sebesar 20%. Untuk dari layanan shipping ini, nantinya teman-teman ini bisa memanfaatkan pengiriman untuk non-COD maupun COD. Jadi nanti hanya kurir JNT aja yang tidak tersedia layanan COD-nya. Untuk yang lain ini tersedia. Kemudian untuk layanan servisnya memang mayoritas adalah layanan reguler, tapi juga ada layanan ekspres
di beberapa ekspedisi seperti JNE dan juga Si Cepat. Begitu. Kemudian nanti untuk return fee-nya atau RTS-nya biasanya ini untuk di JNE, JNT dan juga Si Cepat free atau tidak dikenakan biaya. Jadi nanti hanya dikenakan biaya ongkir pada saat pengiriman saja pada saat berangkat. Sedangkan untuk di ekspedisi SAP, ID Express dan juga J Express ini nanti akan dikenakan biaya sebesar 50% dari ongkir untuk biaya kembalinya. Begitu. Dan untuk additional fee-nya sendiri nanti berbeda-beda juga di masing-masing ekspedisi. Ada yang dikenakan COD fee saja, ada juga yang dikenakan COD fee beserta COD tax. Begitu. Nah, kemudian gimana sih caranya menggunakan layanan shipping di aplikasi Ngoder? Ini caranya sangat mudah. Jadi untuk yang pertama sekali bisa menerima atau konfirmasi orderan terlebih dahulu. Dan syaratnya ini untuk orderan non marketplace ya. Karena untuk orderan marketplace sendiri biasanya memang ada kebijakan tersendiri antara marketplace dan juga ekspedisinya. Begitu. Nanti ketika order sudah diterima dan juga dikonfirmasi, selanjutnya teman-teman ini bisa melakukan request pickup, kemudian melakukan packing pada paket, dan juga menempelkan label pengiriman pada paket. Nanti ketika paket dijemput oleh kurir, teman-teman ini nggak perlu untuk bayar ongkir kepada kurir, karena memang nantinya untuk ongkir sendiri di order COD nanti akan dipotongkan langsung pada saat pencairan dana COD, dan untuk order non-COD nanti untuk biaya ongkir akan ditagihkan seminggu sekali. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bayar ongkir ketika kurir melakukan pick up paket. Nah, ketika paket sudah dijemput oleh kurir dan juga sudah dikirim, nanti teman-teman bisa langsung memantau status pengirimannya secara otomatis terupdate juga di aplikasi Ngoder. Nah, selain dari pengelolaan orderan dan juga pengiriman, untuk di aplikasi Ngoder sendiri, kami juga mensupport atau mendukung proses untuk teman-teman mendapatkan laporan keuangan dan juga akuntansi yang akurat. Gimana caranya? Untuk saat ini, Ngoder sendiri berintegrasi dengan Jurnal ID, di mana nantinya ini teman-teman bisa melakukan otorisasi atau sinkronisasi terlebih dahulu akun jurnal teman-teman di Ngoder. Kemudian nanti ketika sudah terintegrasi atau tersinkronisasi untuk akunnya, maka nanti teman-teman bisa langsung melakukan ekspor produk, ya ekspor produk yang sudah diinput di aplikasi Ngoder ke jurnal, gitu. Jadi untuk dari integrasi jurnal ID dengan Ngoder sendiri ini nanti akan mempermudah kerja teman-teman, karena nanti seperti yang sudah dibilang oleh Pak Alex tadi ya, dijelaskan bahwa nanti jika memang teman-teman ini menggunakan aplikasi yang terpisah antara aplikasi integrasi antara aplikasi pengelolaan orderan dan juga aplikasi akuntansi secara terpisah, maka nanti kerjanya bisa 2 kali. Gitu. Untuk integrasi order dan juga jurnal, ini nanti teman-teman nggak perlu kerja 2 kali, karena nanti untuk data-data produk yang sudah diinput di aplikasi order ini bisa langsung diekspor saja ke akun jurnal teman-teman. Kemudian nanti ketika produk sudah tersinkronisasi antara jurnal dan juga Ngoder, maka nanti setiap order yang masuk di aplikasi Ngoder akan secara otomatis masuk juga ke jurnal. Begitu. Nantinya ketika data order yang sudah masuk di jurnal, ini dapat teman-teman bisa mendapatkan laporan keuangan dan juga akuntansi yang lebih praktis dan juga lengkap dari jurnal. Begitu. Nah, kemudian ini beberapa pengguna kami yang sudah menggunakan aplikasi Ngoder. Ada Culture Hero, ada Hijab, ada Jerry Castle, Simo, dan juga yang lainnya. Nah, kemudian untuk paket dari aplikasi Ngoder sendiri, kami tersedia 2 paket. Untuk yang pertama ada paket premium dan juga platinum, di mana untuk paket premium sendiri ini lebih cocok untuk teman-teman yang skala bisnisnya mungkin belum terlalu besar atau mungkin masih agak baru begitu. Untuk di paket premium sendiri, ini untuk perbedaannya dengan paket platinum adalah jumlah user yang bisa mengakses atau menggunakan akun Ngoder, teman-teman. Ini nanti untuk di paket premium maksimal 5 user sudah termasuk dengan owner. Kemudian untuk di fitur private order-nya sendiri, untuk reseller yang dapat diaktifasi maksimal sebesar 20 reseller.
Kemudian nantinya untuk form order yang dapat dibagikan ke pelanggan ini maksimal berjumlah 5 form, 5 jenis form. Kemudian untuk di paket Platinum sendiri, untuk user atau pengguna ini unlimited, dan juga untuk aktivasi jumlah reseller sendiri juga unlimited. Kemudian untuk fitur quick ordernya sendiri juga sama, unlimited form yang dapat dibagikan kepada pelanggan. Dan untuk fitur multi gudang beserta dengan integrasi dengan Journal ID ini tersedia di paket Platinum. Begitu. Jadi cocok buat teman-teman yang memang skala bisnisnya sudah lebih lanjut atau advance gitu. Kemudian untuk biayanya sendiri bisa dilihat untuk di paket premium sebesar Rp680.000 per tahun dan untuk di paket platinum sebesar Rp1.800.000 per tahunnya. Nah, kemudian untuk hari ini kami juga ada promo sebesar 20% untuk pembelian paket premium atau platinum minimal 6 bulan untuk di aplikasi Ngorder, cukup dengan menginputkan kode kupon Ngorder Jurnal. Begitu. Oke, sekian penjelasan dari kami, dari Ngorder ID. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Aryo Faldi. Oke, terima kasih Mbak Aulia untuk materinya. Mungkin boleh langsung dilanjut aja Mbak untuk mini talk show-nya dengan salah satu pengguna Ngorder. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Rio. Halo Pak Ahmad. Ya, halo. Suaranya terdengar jelas? Jelas Pak. Oke, baik Pak Ahmad, gimana ini kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Oke, baik Pak Ahmad. Mungkin kita langsung aja ya, mulai maksudnya. Mungkin banyak yang ingin tahu nih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Ahmad. Untuk nama tokonya ini benar untuk brandnya Hijab Hayuri itu ya? Iya betul, Hijab Hayuri. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak Ahmad, Hijab Hayuri itu berbisnis di bidang apa dan sudah berapa lama? Ya, Hijab Hayuri ini brand busana muslimah. Kami menjual busana muslimah untuk perempuan, ya. Ada gamis, ada kerudung dan aksesorisnya. Nah, Hijab Hayuri ini sudah berjalan dari tahun 2015. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan di kondisi pandemi seperti ini, masih bisa bertahan. Kemudian awal Hijab Hayuri ada itu tahun 2015 menggunakan manual aja. Jadi ada stok produk dihitung manual, dicatat di kertas atau di Excel seperti itu sampai tahun 2017. Ya, 2017. Dulu sempat cari-cari ini bagaimana caranya nih. Stok yang ada masih dihitung secara manual. Di situ banyak sekali miss stok. Misalnya customer tanya jilbab warna merah. Di kertas tulisannya ada. Ternyata pas sudah fix beli mau di packing, oh barangnya nggak ada, udah ke packing untuk customer yang lain. Seperti itu sering terjadi. Nggak bisa ngontrol barang yang mana yang sudah habis, barang mana yang masih banyak. Jadi di situ banyak permasalahan. Cari-cari sistem yang bisa mempermudah untuk cek stok tanpa harus kita lari ke rak dihitung secara manual dan belum tentu stoknya itu real. Dihitung ada 10, ternyata sebelumnya udah ada yang pesan gitu. Seperti itu. Oke, jadi ketidaksesuaian stok itu ya yang dasarnya akhirnya Pak Ahmad ini akhirnya beralih ke sistem online gitu ya? Ya. Oke. Jika boleh tahu, ini pertama kali memang Ngorder dan memutuskan untuk pakai Ngorder pertama ini kapan Pak? Dan bagaimana prosesnya? Ya, prosesnya itu tadi saya sedang mencari sistem untuk pengelolaan stok. Dan akhirnya tahun 2017 saya ketemu dengan Ngorder. Kemudian saya coba, awalnya mencoba. Ya. Kalau awal mencoba itu memang terasa berat karena dari awal itu kan biasanya nggak tahu apa-apa, harus pelajari dulu.
harus mencoba dulu beberapa kali, baru nanti ketemu, oh seperti ini gitu biasanya. Nah, karena kalau awal kan biasanya input dari awal, stok produknya yang input dari awal semuanya, terus nanti setting semuanya ya secara menyeluruh, itu memang butuh waktu. Tapi kalau itu sudah di input semua, selanjutnya mudah aja sih. Jadi tahun 2017 saya mulai pakai order. Nah, dari situ mulai terasa. Kalau ada orderan, tinggal buka aja order. Jadi mau lebih di kantor, mau dimanapun, kalau stoknya ada, ya bilang ada, dan itu nggak bakalan miss stok ya, kecuali memang ada yang ngambil stoknya gitu. Nah, kalau ada orderan juga bisa langsung input. Tadinya itu sebelum pakai order, kita itu input manual. Ya maksudnya tetap diketik, tapi pakai Excel atau Word gitu ya, di print seperti itu. Tapi untuk menganalisa hari ini terjual berapa, siapa aja yang beli, kita nggak tahu. Cuma ada datanya aja, data customer-nya aja. Nah, setelah pakai order, stoknya sudah ada di situ. Kita tahu stok yang banyak mana, stok yang sedikit mana. Kemudian kalau ada yang order, tinggal input datanya dan orderannya apa di situ. Sudah langsung ketahuan ongkirnya berapa. Kemudian kita bisa cek juga sudah transfer apa belum. Kemudian setelah itu kita langsung bisa print label pengirimannya, dan di situ juga bisa pilih mau label pengiriman yang besar atau yang kecil, atau yang thermal atau yang pakai printer biasa. Itu dari situ sangat memudahkan saya dalam mengelola bisnis hijab hayuri ini. Seperti itu, Mbak. Lebih harus sistematis gitu ya? Iya, lebih tersistem. Betul. Oke. Kemudian untuk dari pengelolaan laporan keuangannya sendiri nih Pak, untuk pertama sekali mengenal jurnal dan juga memakai jurnal, ini tahun berapa Pak? Saya mau tanya dulu, order dan jurnal itu ada sinkronisasi itu tahun berapa ya, mohon maaf? Tahun 2019 bukan ya? Ya, kurang lebihnya tahun 2019 Pak. Pertama kali pakai jurnal itu tahun 2019 awal. Oke. Ya, sudah pakai order itu dari tahun 2017. Kemudian pakai jurnal awal 2019. Itu masih terpisah. Jadi order running order di input juga, di jurnal juga input manual juga. Bukan seakan-akan, emang betul kerja 2 kali di situ. Ya, kerja 2 kali, input di order, input di jurnal juga, dan otomatis butuh orang juga. Nah, setelah ada sinkronisasi order ke jurnal, itu langsung sinkron, dan yang tadinya dikerjakan manual, setelah sinkronisasi langsung otomatis, langsung tanpa ada input satu-satu ke jurnal. Jadi ada orderan, sudah terinput di order, sudah terinput di jurnal. Tinggal menginput yang belum terinput selain dari penjualan. Oke, jadi lebih efisien Pak ya untuk kerja. Ya, lebih efisien, lebih mudah juga. Oke, baik. Untuk dari jurnal dan order ini Pak, ini kan sistemnya online ya, berbasis internet gitu. Dari Pak Ahmad sendiri, ketika memutuskan untuk akhirnya, oke, saya mau pindah ke sistem online nih, selain dari masalah stok yang nggak sesuai tadi, dapat keberanian untuk akhirnya berpindah ke sistem online itu gimana sih Pak? Karena kan biasanya banyak ya dari orang-orang yang dari sistem manual pindah ke sistem online tuh masih takut gitu. Oh, memang hijab hayuri ini dari awal bisnisnya bisnis online. Jadi memang butuh dari hijab hayurinya ini butuh
bukan masih ragu atau apa, justru Hijab Hayurinya yang mencari duluan, karena memang di bisnis online ini sangat dibutuhkan sistem seperti ngorder ini, apalagi untuk saya sebagai pembisnis online, barangnya ada, kemudian saya juga produksi sendiri, jadi butuh sekali sistem seperti ngorder ini. Kemudian untuk keuangannya itu pakai jurnal ini saya rasa sangat cocok, karena sudah pakai dari tahun 2019 sampai sekarang nggak ada kendala yang berarti lah ya. Dan itu yang paling penting, itu sudah sinkronisasi, ini udah mudah banget, nggak ada yang direpotin lagi. Jadi lebih ke kebutuhan ya Pak ya? Ya, kebutuhan. Oke. Kemudian fitur apa sih Pak yang paling disukai, baik dari ngorder ataupun jurnal? Kalau dari ngorder ini hampir semua fitur ini suka ya, karena ngorder ini sesuai dengan bisnis saya ya. Jadi saya kira ngorder ini terus berkembang, terus upgrade sesuai dengan kebutuhan customer atau kebutuhan pasarnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan para pebisnis online. Sekarang zamannya COD, ngorder sudah ada fitur COD. Saya juga jualan di marketplace, di Shopee, Tokopedia, Lazada, seperti itu. Sekarang kan sudah ada integrasi dengan Shopee. Nah, awalnya itu sering miss stock. Misalnya ada yang beli di Shopee, ternyata stok di order sudah kosong di Shopee, harus diubah manual. Ya, kadang juga ada yang beli di Shopee ternyata cek di order kosong. Ini gimana? Harus dibatalkan, kan susah. Ya, nanti reputasi tokonya jadi turun. Semenjak ada integrasi ngorder dengan Shopee, jadi mudah. Saya nggak perlu ubah-ubah stok di Shopee, udah biarin aja, yang penting jalan, tinggal ngiklan aja. Nanti ada yang beli di Shopee, otomatis masuk ke ngorder tanpa saya harus ribet ngurusin input stok yang di Shopee gitu. Ya mudah-mudahan ngorder juga ke depannya semakin bisa melihat kebutuhan untuk pembisnis online itu apa aja. Misalnya sinkronisasi dengan marketplace lain seperti Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Itu sangat membantu. Itu yang dari ngorder. Kemudian kalau Hijab Hayuri ini kan sistemnya jualan produk dengan pakai reseller. Ya, kami memiliki sekitar 2.000 reseller. Dan mereka semuanya itu Hijab Hayuri sudah arahkan untuk pemesanan lewat private order. Jadi para reseller juga sangat mudah. Mereka nggak perlu tanya-tanya ke pusat, tanya-tanya ke admin lewat WA, stok ini ada berapa, stok ini ada berapa. Ya, reseller itu sudah dikasih akses untuk akun reseller atau private order. Mereka mau cek kapanpun, dimanapun bisa. Jadi kapanpun, dimanapun para reseller ada order, mereka nggak bingung-bingung. Ya, langsung aja akses private ordernya, langsung ketahuan stoknya ada berapa. Kalau reseller ada order, langsung mereka yang input sendiri. Jadi mereka sudah nggak kesusahan lagi lah. Dan memudahkan saya juga, memudahkan Hijab Hayuri Pusat juga. Kalau mau merekrut reseller lagi di angka 2.000, 3.000, bahkan 10.000 sampai ratusan ribu, saya kira sangat mudah karena sudah disediakan sistem untuk reseller. Nah, sebelum pakai order, kami kewalahan walaupun resellernya itu baru di angka ratusan. Karena setiap saat CS kami, admin kami itu menerima WA hanya untuk tanya stok. Tanya stok ini ada berapa? Stok ini ada nggak gitu kan? Kemudian kalau ada order juga bingung juga. Ketika reseller ada order ini ternyata stoknya kosong. Kalau sekarang pakai order semuanya sudah tersistem, maka di pusat juga nggak perlu banyak-banyak orang, cukup satu orang customer service untuk mungkin menerima pertanyaan-pertanyaan yang di luar orderan itu. Kalau masalah orderan sudah tersistem, sudah nggak pakai CS lagi. Ya mungkin terkait permasalahan selain penjualan masih bisa WA. Itu yang fitur yang favorit lah ya, sesuai dengan bisnis saya. Kemudian kalau dari jurnal ini informasi dari orang keuangan saya, karena
Jujur jurnal ini bukan saya langsung yang pegang, tapi emang sudah saya alihkan ke bagian keuangan saya. Jurnal ini fiturnya banyak, tapi nggak rumit. Ya, jadi bisa dipakai untuk orang yang bisa dikatakan awam ya. Karena saya punya satu orang yang bagian finance yang beliau ini partnernya jurnal. Kemudian ada admin keuangan saya yang memang belum tahu tentang keuangan tapi ditugaskan untuk mengelola keuangan. Dan dia itu enjoy aja, mudah aja gitu mengoperasikannya. Jadi hanya dikasih tahu dasar-dasarnya aja, selanjutnya bisa jalan sendiri karena memang sistemnya nggak terlalu rumit. Dan yang paling penting itu ya satu, sinkronisasi dengan order. Kalau jurnal nggak sinkronisasi dengan order, ya bisa aja. Waktu itu tahun 2019 memang saya sempat mau berhenti dari order. Saya mau bikin website sendiri yang bisa sinkronisasi dengan order. Gitu. Karena waktu itu memang repot sekali input di order sudah tersistem tapi di jurnal belum. Jadi saya harus bikin website misalnya dari penyedia lain pakai WooCommerce atau WordPress gitu kan bisa sinkronisasi dengan jurnal. Tapi setelah itu bahkan sudah mulai saya di perjalanan ternyata order ada sinkronisasi dengan jurnal, jadinya sampai sekarang tetap pakai order dan jurnal. Oke, baik. Oke, Pak Ahmad. Ini terakhir nih. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke para pelaku usaha yang lain nih, yang mungkin saat ini masih menggunakan sistem manual kayak Pak Ahmad dulu nih, dan masih belum berani berpindah ke sistem online. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, Pak Ahmad? Oh ya, baik. Kita berbisnis ini, kita harus bisa melihat kebutuhan dan perubahan pasar. Ya, ketika kita berbisnis, otomatis kita tahu apa yang kita butuhkan, terutama bisnis online. Bisnis online ya kebutuhan dasarnya adalah pengelolaan stok itu tadi. Alur dari barang itu ada sampai barang itu terjual itu bagaimana? Sistemnya sudah ada belum? Kalau masih manual dan ternyata di situ ada orang atau karyawan yang masih ditugaskan untuk menghitung stok, kemudian CS dan lain-lain ya untuk memenuhi kebutuhan itu, barang ada sampai barang terjual ada berapa orang, itu saatnya beralih ke sistem yang lebih bagus ya supaya lebih tersistem lagi. Kalau masih pakai manual saya rasa ribet sekali ya, karena harus di situ nggak cukup satu orang kalau untuk sistem seperti ini. Tapi dengan adanya order hampir tidak ada orang yang yang fokus di situ. Semuanya sudah barang datang, jumlahnya ada berapa, tinggal input, selesai. Nanti ada orderan, tinggal ngeprint, packing, selesai. Seperti itu. Ya. Mengurangi beban kerja, Pak Ahmad ya? Iya, sangat membantu sekali. Jadi kalau ada sistem yang bagus, kenapa enggak gitu? Kenapa kita masih bertahan di zona tidak nyaman? Ya, bukan zona nyaman, kita biasanya bertahan di zona yang tidak nyaman. Ya biasanya karena diri sendiri kita nggak mau upgrade, kita nggak mau meningkatkan kapasitas kita, ya. Kita nggak berani mengeluarkan biaya yang kita lihat besar, tapi setelah kita keluarkan biaya itu ternyata ya akibatnya itu ternyata lebih efisien dan bisa menghasilkan yang lebih besar lagi. Gitu. Oke. Baik, Pak Ahmad. Terima kasih atas waktunya ya, Pak Ahmad ya. Ya. Karena sudah bergabung pada webinar kali ini dan yang sudah diinformasikan sama Pak Ahmad tadi bahwa memang saat ini kebutuhannya lebih banyak ke bisnis online
Sehingga untuk pengelolaan orderan dan juga laporan keuangannya pun juga memang membutuhkan sistem online juga, begitu orang lebihnya Pak Ahmad ya. Ya. Oke, baik. Baik Pak Ahmad, terima kasih atas waktunya. Dan selanjutnya kami kembalikan lagi kepada Pak Rio Faldi untuk para cara selanjutnya. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Aulia. Buat Bapak Ibu sekarang akhirnya udah tahu ya apa itu ngorder.id dan juga apa aja yang bisa diterapkan ke bisnisnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan terima kasih juga untuk Pak Ahmad atas sharing testimoninya tentang jurnal dan juga ngorder.id. Semoga kedepannya bisa selalu jadi loyal customer jurnal dan juga ngorder ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Oke, next kita akan masuk ke sesi Q&A. Di kolom Q&A ini udah masuk beberapa pertanyaan nih. Sebentar, saya cek dari yang paling awal dulu ya. Sebentar. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Itu dari Pak Himi Imani Rahman. Mohon sarannya Pak untuk e-commerce baru supaya penjualan bisa meningkat. Pemasaran yang efektif buat situasi seperti ini itu bagaimana? Oke, ini pertanyaannya untuk Pak Alex. Silakan Pak Alex untuk menjawab pertanyaannya dari Pak Himi. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya mungkin belajar marketing itu baru teori ya di manajemen. Gitu. Nanti Pak Ahmad mungkin secara praktisi boleh menambahkan. Iya, siap. Banyak mungkin cara ya, tapi teoritis sih sebelum kita bikin marketing campaign kan harus kenali dulu produknya ya. Di bisnis strategi itu kan ada bisa secara lower cost kita bersaing dari harga, bisa dari differentiation. Beda strategi, beda metode campaign juga kan, gitu. Kalau kita bersaing secara differentiation, berarti kita bicara soal designing produk, cara menyampaikan ke customer, pengalaman belanja yang menyenangkan, gitu. Nah, kalau bicara soal lower cost, gimana kita bisa bersaing dengan harga yang murah, banyak diskon, banyak customer yang melihat. Itu prinsip utamanya ya. Tapi kemudian bagaimana supaya banyak pelanggan yang datang ke website kita kan, atau ke marketplace kita. Bisa pakai pengaruh media sosial, Instagram, kayak Facebook. Kalau punya website sendiri, mungkin search engine optimization-nya juga boleh dicek ya. Gimana supaya kalau di search itu website kita duluan paling kelihatan. Atau paling tidak tinggi lah. Mungkin kalau produk-produk yang ada komunitasnya, misalkan jualan sepeda, ikut dengan komunitas ya, atau jualan pakan ikan koi, ikut komunitas tersebut. Jadi akan banyak yang mengenal kita dan aktif di komunitas itu. Nah, itu jadi bagaimana pertama mendorong orang dulu masuk ke website kita. Lalu bagaimana pengalaman belanja yang menyenangkan di website kita atau di marketplace itu. Dengan cara desainnya yang menarik, kemudian prosesnya mudah, kan? Nah, dengan aplikasi order dan apps lain itu kan akan membuat proses belanja mudah kan, banyak pilihan delivery dan segala macam. Kemudian mungkin bisa juga menggunakan kalau sudah ada budget ya, influencer, iklan yang jujur. Kemudian kalau influencer mungkin mahal, testimoni dari pelanggan. Itu kan kalau kita belanja online kita biasanya kadang lihat ya itu bintangnya berapa gitu. Kalau testimoninya pengalaman belanja dari yang sudah beli-beli banyak yang buruk, kita juga berpikir untuk shopping di sana. Nah, kemudian salah satu juga mungkin adalah membuat marketing campaign yang bikin mereka mau belanja dengan membuat keputusan, gitu kan? Dengan membuat penawaran jangka pendek misalkan, hanya berlaku berapa hari ini, 2 hari lagi, gitu.
Dengan demikian mereka yang tadinya mikir nantilah saya belanja, otomatis bikin keputusan cepat dan promo-promo lain. Mungkin demikian sekilas Pak. Mungkin harus kalau tahu produknya dan bisnisnya bisa marketing campaign-nya lebih tepat sasaran ya. Semoga membantu Pak atas pertanyaannya. Oke, berarti Mungkin Pak Ahmad bisa membantu nih Pak sebagai boleh Pak Ahmad silakan visi kalau yang ada. sudah lama di online. Ya silakan Pak Ahmad, mikrofonnya dinyalakan. Baik, maaf tadi sempat mati mikrofonnya. Ya, menanggapi pertanyaannya, karena ini pertanyaannya masih sangat umum, jadi jawabannya juga bisa sesuai, bisa tidak sesuai. Kalau pertanyaannya lebih spesifik lagi, tahu produknya, mungkin jawabannya juga berbeda. Ya, tidak bisa dipungkiri dalam kondisi saat ini memang masalah yang umum itu memang daya beli masyarakatnya turun. Tapi dengan turunnya daya beli masyarakat itu bukan berarti kita menyerah. Kita masih banyak cara-cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mungkin dengan apa ya, behavior pembeli sekarang sudah berubah. Perilaku konsumen sekarang itu sudah berubah. Maka dari itu, kita sebagai penjual harus bisa meneliti, memahami, menganalisa masalah customer itu apa sih sekarang. Nah, bisa nggak produk kita itu menjadikan solusi buat market kita. Maksudnya solusi, bisa solusi langsung, bisa solusi secara tidak langsung. Masalah customer, misalnya customer itu biasanya kendalanya di apa sih kalau beli? Misalnya kalau yang jauh kendala di ongkir, kita bisa kasih promo misalnya subsidi ongkir atau bahkan free ongkir. Ya, kita kan ongkir ada diskon nih 20% ya kalau di order. Nah, itu bisa buat menutupi dari free ongkir itu kita nggak rugi-rugi amat tapi masih kita dapat 20%-nya gitu. Atau customer itu masalahnya di apa? Mereka beli barang nggak sesuai. Makanya kita itu harus tampilkan produk yang sesungguhnya. Jangan fotonya aja yang bagus, pas dikirim barangnya jelek, nanti dia kapok beli di kita. Kemudian kebutuhan customer itu apa? Customer itu suka kalau ada apa sih? Suka kalau bagaimana sih? Ya, customer itu biasanya suka kalau ada kata free. Beli apa, free apa gitu ya. Kemudian suka kalau ada kata diskon ya. Walaupun kalau dihitung nominalnya mungkin kita bisa permainkan lah gimmick ya, gimmick diskon itu. Tapi dengan ada kata diskon itu bisa menjaring customer. Kemudian ada beli satu gratis satu, nah, itu salah satu caranya. Dan masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan. Kemudian selain itu kita memahami masalah customer dan solusinya, kita juga harus memperbanyak saluran penjualan. Tadinya jualan lewat apa nih? Lewat Facebook. Ya mungkin kalau sekarang harus dipaksa nih. Yang tadinya sebelum pandemi, misal dalam satu hari kita ada 20 orderan hanya lewat Facebook. Kita masih nyaman dengan Facebook. Nah saat ini tadinya 20 per hari, ternyata sekarang dari Facebook cuma dapat 5 orderan dari Facebook. Terus gimana dong caranya? Minimal samalah 20. Ya berarti kita harus buka banyak saluran lagi. Misalnya Instagram, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Nah, kalau dari Facebook sudah 5, tinggal kita cari yang lain. Mungkin dari Shopee dapat 2, dari Tokopedia dapat 2, dari Lazada dapat 2. Nah, dari situ kan sudah mendekati itu 20. Jadi memang harus kita paksa. Oh, saya nggak biasa jualan di Lazada. Saya susah, udah nyoba susah. Ya, itu tantangan buat para penjual. Oke. Ya, memang kita harus upgrade. Ya, kita nggak bisa nyaman di satu saluran penjualan. Kalau keadaan seperti ini ya, mau nggak mau, kita harus maju. Kita harus cari solusi. Solusi itu banyak, tapi kita yang harus mencari, kemudian perbaiki layanan kita sebagai penjual supaya konsumen itu nyaman berbelanja dengan kita. Kemudian ada lagi paket bundling ya.
beli produk A, nanti bundlingnya produk B, ya. Atau sekarang beli apa, bonusnya apa? Sekarang bonus masker biasanya ya, masker kan harganya nggak seberapa. Beli produk apa, bonus masker. Ya, kemudian selanjutnya ya banyakin promo. Memang butuh kerja keras yang lebih ya. Tapi pasti bisa kalau kita berusaha. Oke, baik Pak. Berarti kalau saya conclude itu baik dari Pak Alex sama Pak Ahmad, intinya harus membangun networking pertama yang bagus. Jadi misalkan bisa join dengan beberapa community yang sesuai dengan produk yang dijual, juga di boost dari sisi marketingnya juga ya Pak ya. Iya. Dengan influencer, kita endorse juga, mungkin menghadirkan promo-promo yang sesuai gitu ya. Jadi dengan begitu bisa meningkatkan penjualan juga ya. Oke, untuk Pak Himi semoga jawabannya sudah menjawab ya. Kemudian untuk next question itu ada dari ini anonymous tapi ditujukan untuk Ngorder ID. Apakah contoh kerjasama antara Ngorder dan jurnal dalam penginputan data untuk memudahkan kami yang menggunakan aplikasi keduanya? Oke, mungkin Mbak Aulia bisa dibantu jawab, Mbak? Oke, baik. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan tadi, jadi nanti untuk di fitur integrasi jurnal order, ini nantinya akan mengintegrasi data produk, kemudian dan juga data order yang sudah diinput di aplikasi order. Ini nanti akan diintegrasikan begitu atau diekspor. Jadi yang untuk yang pertama, Anda nanti akan diminta untuk melakukan sinkronisasi akun terlebih dahulu. Jadi nanti bisa mengotorisasi akunnya terlebih dahulu. Jika akunnya sudah tersinkron, maka nanti Anda akan diminta untuk melakukan ekspor produk. Jadi produk-produk yang sebelumnya sudah diinput di aplikasi order, ini bisa diekspor langsung ke akun jurnal Anda, sehingga nanti untuk produk tersebut ini sudah tercatat juga datanya di akun jurnal Anda. Kemudian nanti ketika data produk sudah terintegrasi, begitu sudah terekspor, maka nanti untuk data order akan secara otomatis masuk begitu. Jadi untuk data order yang sudah masuk di aplikasi order akan secara otomatis juga masuk di akun jurnal Anda begitu. Dengan demikian nanti dari data-data order yang sudah masuk tersebut bisa diolah selanjutnya ke laporan-laporan keuangan yang lebih lengkap dan juga detail di akun jurnal Anda begitu. Gitu, Pak Rio. Oke, baik. Semoga sudah menjawab ya Bu ya untuk jawabannya. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan juga nih yang masuk dari chat untuk Pak Alex. Ya, Pak Alex lagi nih. Apakah perbedaan klien Bapak yang Bapak handle selama ini yang pakai sistem online dan juga manual, Pak? Mungkin bisa di-sharing ke kita, Pak? Oke, yang pakai sistem online dan manual ya? Iya, yang selama ini Bapak handle, either yang pakai online dan juga manual. Itu perbedaannya di mana kira-kira, Pak? Dari segi manpower, pertama, itu yang online jauh lebih sedikit ininya, waktunya ya. Pekerjaan yang tadinya dikerjakan banyak orang bisa lebih dilakukan oleh lebih sedikit orang. Otomatis biaya tenaga kerjanya juga berkurang. Kemudian errors-nya juga berkurang. Kenapa? Seperti tadi sharing Pak Ahmad, kalau online sales-nya sudah ada sistemnya, tetapi nanti harus di-input lagi, udah waktunya banyak, kemungkinan ada data entry yang salah juga. Begitu salah, nggak sambung, kita harus cek lagi, ini yang beda di mana ya? Ada rekonsiliasi lagi. Jadi sangat mengurangi itu ya, sangat mengefisiensikan tenaga kerja dan kemudian akurasi datanya juga. Itu sebabnya kami selalu mengencourage atau merekomendasikan ya company untuk mengupgrade lah kalau masih manual atau nggak integrated, kita sarankan mereka supaya sistem itu integrated. Bahkan ada klien kita yang sudah hampir 1 miliar investasi sistem, tetapi
antara operasional dan finance nggak nyambung. Akhirnya mereka bikin sistem baru lagi yang terintegrated. Jadi nggak apa-apa mereka buang uang yang lama yang dianggap kemarin dianggap sunk cost, biaya yang sudah lewat, karena ke depannya itu sangat saving money dalam hal efisiensi tenaga kerja dan juga pengambilan keputusan tadi, Pak. Zaman sekarang itu kan kalau datanya mau bikin laporan besok harus diproses dulu berapa hari berikut kan gitu. Iya, betul. Betul. Jadi mau bikin decision making lama. Tetapi kalau sudah real time dan integrated, laporan keuangan itu bisa dilihat anytime. Jadi manajemen mengambil keputusan lebih mudah. Oke. Itu mungkin Pak. Di samping secara teknis juga untuk melakukannya itu jadi lebih gampang kan kalau sudah integrated. Betul, betul. Orang dari segi user sendiri pun lebih mudah karena tidak terlalu banyak hal yang dilakukan. Mereka bisa fokus dengan pekerjaan yang penting, bukan pekerjaan yang sifatnya clerical. Ya, oke. Berarti spesifikalinya itu di efisiensinya ya Pak ya. Jadi makanya disarankan untuk usaha-usaha sekarang tuh lebih ke arah digitalisasi dan juga integrated ya, supaya nggak buang waktu jadinya. Betul. Bahkan sistem sekarang kan ada beberapa yang sudah IoT juga kan. Artinya kalau pernah lihat seperti Google yang mereka sampaikan, dia berbicara Google Assistant, asistennya bisa nelfon. Iya, nah, saya pernah dengar sistem, itu. Ya kan? Kedepannya juga sistem akuntansi akan lari ke sana kan. Bahkan ada yang sudah bisa di mana kita bisa cuma ngomong berapa penjualan saya tahun ini. Lalu sistem akuntansinya langsung provide statistik berapa penjualan tanpa kita harus ketik. Betul. Betul, betul. Karena seiring dengan berkembangnya teknologi juga ya Pak ya. Jadinya makanya semua bisa seperti ini gitu jadinya. Dan memudahkan tentunya dalam pengambilan keputusan juga gitu, dan hal-hal lain. Ya, jadi kita senang software-software kita yang di Indonesia seperti Jurnal, Gojek ini sudah mumpuni ya. Betul. Jadi kita nggak harus pakai aplikasi yang dari luar. Itu sebabnya kita senang sekali bisa berpartner dengan Jurnal. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang satu sisi juga mendukung karya anak bangsa ya Pak ya? Betul, betul sekali. Betul. Nggak kalah dengan yang aplikasi dari luar. Oke, semoga sudah menjawab ya yang tadi bertanya. Kemudian, oke, kita move ke next question. Ada dari Bu Uswatun Hasanah. Halo Mbak, boleh nggak kami minta untuk tambahan layanan kargo? Karena kayak kami barang-barang besar cari yang kemungkinan paling murah. Oke, ini mungkin ditujukan ke Mbak Aulia. Mbak, bisa dibantu jawab mungkin? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Uswatun. Nah, jadi untuk dari layanan kargo sendiri memang saat ini di order yang support begitu adalah ekspedisi dari Si Cepat Saja, jadi untuk layanan Si Gokil. Namun nanti memang kedepannya akan kami upayakan untuk penyediaan layanan kargo di berbagai ekspedisi juga. Gitu. Mungkin saat ini masih dalam proses pengembangan, gitu Pak Rio. Oke, masih di develop berarti sekarang ya Mbak ya? Oke, untuk Mbak Bu Suatun mungkin bisa keep updated aja ya. Siapa tahu nanti udah bisa digunakan. Gitu. Oke, kita move ke next question. Ada di kolom chat. Ini sebentar. Oke, ini untuk ngorder juga. Sebentar. Dari BDO Periandi. Aplikasi ngorder ini cocok tidak untuk usaha F&B atau ingredients? Gitu. Mungkin bisa dibantu jawab, Mbak Alia? Oke, untuk F&B-nya sendiri mungkin harus dibutuhin diskusi yang lebih lanjut sih, Pak Rio. Untuk dari F&B-nya sendiri seperti apa? Begitu, karena memang untuk dari aplikasi ngorder sendiri memang kami disarankan untuk perusahaan-perusahaan dagang atau barang jadi begitu. Jadi untuk F&B-nya sendiri kemungkinan memang bisa cocok begitu, tapi memang tergantung nanti dari sistem perusahaannya sendiri seperti apa
Gitu. Mungkin harus ada diskusi lebih lanjut tuh. Oke, jadi further discussion ya Mbak ya, untuk detail usahanya seperti apa. Benar. Oke, baik. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Claris. Ada webinar tentang tools yang ada di Ngorder, saya langganan bertahun-tahun karena Gaptek tidak terlalu tahu secara keseluruhan. Oke, mungkin bisa dicoba Mbak Lia, mungkin ada nggak gitu nanti sesi untuk webinar untuk tools, demo online demonya gitu. Ada Pak Rio. Jadi nanti kalau memang Ibu Laris memang berkenan untuk mengadakan live demo dengan pihak Ngorder, nanti bisa langsung chat saja melalui live chat di aplikasi. Nanti akan kami invite begitu untuk atau kami jadwalkan untuk live demo dengan pihak Ngorder gitu. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena durasinya sudah cukup mepet. Sebentar. Oke, ini ada dari chat dari Bu Feni juga. Untuk order, kalau untuk F&B, apakah sudah bisa terintegrasi dengan GoFood, GrabFood, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain? Oke, ini untuk order juga nih. Oke, untuk dari layanan GoFood dan juga GrabExpress, untuk sementara ini memang masih dalam pengembangan. Dan untuk integrasi dengan marketplace sendiri, sementara ini sudah terintegrasi dengan marketplace Shopee. Dan untuk integrasi dengan Tokopedia sendiri, sementara ini masih dalam proses pengembangan. Namun dalam waktu dekat akan rilis begitu untuk fitur integrasi dengan Tokopedia. Pak Rio. Oke, baik. Noted. Berarti dalam waktu dekat ini akan mulai diintegrasikan dengan yang lain juga ya Mbak ya? Betul. Oke, ini last question. Ada yang masuk juga dari Bapak Yogi. Oke, ini mungkin lebih ke pertanyaan dan juga advice ya. Mbak, kapan layanan masuk ke menu add-on shipping? Minta tanggal ya kalau bisa. Dan mohon sekali untuk menu mutasi yang ada bisa diintegrasikan dengan pengecekan transferan sehingga tidak perlu dicek secara manual. Mungkin bisa dibantu jawab Mbak Aulia? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Yogi. Untuk dari layan sendiri, saat ini sudah rilis untuk pelayanan shipping dengan layan parcel, begitu. Nanti bisa dicek saja di aplikasi. Kemudian untuk dari fitur mutasi sendiri, memang saat ini masih dalam proses pengembangan untuk pengecekan secara otomatis. Begitu. Oke, baik. Sudah semoga menjawab ya Pak ya untuk jawabannya. Menarik semua pertanyaan-pertanyaannya, excitement-nya juga luar biasa. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya, semoga sudah terjawab. Dan terima kasih juga untuk Pak Alex, Mbak Aulia, dan juga Pak Ahmad atas sharing session-nya hari ini. Oke, next untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk subscribe jurnal ataupun ngorder dan bersedia untuk dihubungi lebih lanjut, dapat mengisi form feedback berikut yang ada tertera di layar. Nanti bisa ke bit.ly/jurnal x-ngorder feedback, J huruf besar dan N juga huruf besar, atau bisa aja langsung scan melalui kamera handphone. Jadi di foto dulu juga boleh untuk nanti setelah event diisi untuk form feedbacknya. Nanti akan kita hubungi lebih lanjut. Karena khusus untuk audiens hari ini akan ada special diskon 20% untuk masa berlangganan minimal 6 bulan khusus subscription journal dan juga ngorder.id. Untuk promo code ngorder ID ketika sign up itu bisa di-input yaitu promonya ngorder journal, dan untuk promo code jurnal ketika sign up ke website jurnal itu bisa di-input Ringo Consult seperti yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi bisa langsung diisi untuk form feedback berikut. Di-scan aja langsung pakai kamera handphone. Karena lumayan diskonnya nih khusus hari ini dan juga khusus Bapak Ibu yang hadir webinar pada siang hari ini. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul hampir 4 sore. Dengan demikian seluruh rangkaian webinar kali ini sudah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Pak Alexander dan juga Mbak Aulia dan juga Pak Ahmad atas sharing sessionnya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu di rumah sekalian sebagai pelaku usaha. Dan juga akhir kata saya Rio Valdi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Stay safe and healthy, tetap jalani prokes dan sampai jumpa pada acara jurnal berikutnya.
Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih Bu Aulia. Ya, sama.